Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Asmaul Husna, dosen YAIA Piawut Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Pertemuan kedua dan ketiga kemarin kita sudah membahas terkait dengan hakikat kurikulum serta bagaimana model pengembangannya. Pada pertemuan keempat, kali ini kita akan bahas terkait dengan kurikulum anak usia dini. Dari banyak literatur mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum PAUD harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, atau yang dikenal dengan konsep Developmentally Appropriate Practice, yang biasa disebut dengan DAP. National Association for the Education of Young Children, atau yang disingkat menjadi NAEYC, mengemukakan bahwa kurikulum PAUD harus sesuai dengan perkembangan anak, yang tentunya berdasarkan pada teori, penelitian, dan pengalaman yang diketahui mengenai bagaimana anak berkembang dan belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat developmentally appropriate practice. Poin pertama, kita akan membahas tentang konsep dari DAP. Konsep dari DAP ini menurut Jackman sudah diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children. DAP merupakan program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan 8 tahun dan keluarganya. DAP sendiri adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Konsep DAP yang pertama adalah kesesuaian dengan usia atau age appropriateness. Praktik yang sesuai dengan perkembangan usia anak adalah praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal atau secara keseluruhan, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Yang kedua, kesesuaian dengan individu anak atau individual appropriateness. Praktik yang sesuai dengan individu anak adalah praktik pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk sesuai dengan kekuatan gaya belajar, minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Yang ketiga, kesesuaian dengan sosial dan budaya anak atau social and cultural appropriateness. Praktik yang sesuai dengan budaya kehidupan anak mengakui bahwa anak berasal dari suatu keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Hal ini memberikan arahan terhadap pendidik sebagai pengembang kurikulum agar program dan praktik pendidikannya selaras dengan konteks sosial dan budaya kehidupan sehari-hari anak. Poin kedua, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan DAP. Prinsip yang pertama yaitu menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Program berbasis DAP mendorong agar anak dalam berbagai program anak usia dini menciptakan lingkungan yang berpusat kepada anak. Semua program harus mendukung dan bernilai juga bagi semua anak tanpa memandang usia, kemampuan, jenis kelamin, ras, dan latar belakang etnis. Yang kedua, mengajarkan untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Mengajar mengacu pada berbagai teori yang memberikan landasan bagaimana anak usia dini belajar. Mengajar anak usia dini ini berbeda dengan mengajar anak-anak yang sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. DAP cenderung difokuskan pada bagaimana mengembangkan kurikulum yang mampu mencapai tujuan penting, terutama dalam menstimuli seluruh potensi perkembangan anak. Kurikulum didasarkan pada tujuan yang ditetapkan untuk anak-anak belajar yang dapat mengartikulasikan bagaimana belajar yang potensial untuk perkembangan fisik, bahasa, kognisi, dan pengalaman sosial emosional yang diperlukan anak. Selanjutnya yang keempat, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Membangun hubungan timbal balik dengan keluarga menjadi program DAP sehingga petunjuk praktisnya DAP memberikan gambaran bagaimana pendidik mengembangkan hubungan yang kolaboratif dengan keluarga
yang mempromosikan rasa kemitraan berdasarkan saling membutuhkan, pengertian, dan selalu melalui negosiasi. Yang terakhir, menilai perkembangan dan belajar anak. Untuk menilai perkembangan dan bagaimana anak usia dini belajar, pengamatan merupakan elemen kunci. Di samping itu, banyak model penilaian yang dapat diikuti oleh pendidik sehingga melalui penilaian ini pendidik mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan anak dalam semua aspeknya. Prinsip DAP secara menyeluruh menurut Miller. Yang pertama, pendidik mengembangkan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak, alasan anak, dan melakukan misbehaviors mereka sebagai kesempatan belajar untuk membantu anak-anak belajar mengelola emosi dan perilaku mereka. Yang ketiga, program difokuskan untuk whole child yang meliputi semua aspek perkembangan anak, yaitu estetika, emosional, kognitif, bahasa, sosial, dan kebutuhan fisiknya. Keempat, program melayani kebutuhan belajar semua anak. Program ini melayani semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kelima, memberdayakan lingkungan indoor and outdoor yang aman dan menstimuli, yang secara rutin menjadi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Yang ketujuh, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on activities yang relevan dan bermakna bagi mereka. Yang ketujuh, anak-anak adalah pengambil keputusan dalam aktivitas belajarnya. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk memulai kegiatan dan membuat pilihan tentang apa dan bagaimana mereka akan belajar. Yang kedelapan, anak-anak memiliki kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Selanjutnya, yang kesembilan, pendidikan intensional dalam mengajarnya. Pendidik intensional dalam mengajarnya, maksudnya pendidik memiliki tujuan khusus dalam pikirannya agar anak belajar dan pendidik menggunakan strategi pembelajaran yang relevan dan mencapai tujuan tersebut. Yang ke-10, aktivitas belajar diarahkan pada lebih dari satu disiplin, seperti membaca dan sains, dan lebih dari satu domain perkembangan pada suatu waktu. Yang ke-11, asesmen berlangsung terus-menerus, sepanjang hari dan mengarah pada semua domain perkembangan. Pendidik mengumpulkan informasi penting apa yang anak-anak tahu dan dapat dilakukan melalui pengamatan dan catatan dengan mengumpulkan sampel kerja dan dengan mengundang anak-anak untuk mendokumentasikan pekerjaan mereka sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan anak-anaknya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.